Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Di sini saya sudah melakukan praktek ya mengenai PHP Lumen Validation and Error Handling ya. Barusan saya sudah praktek dan saya akan sedikit mereview ya teman-teman. Jadi yang barusan saya lakukan yaitu di sini ada duty respond pada fungsi read all. Nah, jadi ketika memanggil endpoint gitu kan, localhost misalkan cars ya, cars punya aku, maka tampilan di Postman itu seperti ini ya. Dia akan tampil seperti ini ya. Sebelumnya ini tidak ada yang apa namanya, ini nih untuk validasinya, yaitu di header acep sama content type nya. Kemudian teman-teman di sini kalian buka aplikasi app http control cars ya. Nah, kemudian kita bisa jumlahnya gitu kan, tuh di sini misalkan next page URL seperti itu, kita ubah yang index itu kan seperti ini. Setelah itu ketika kita apa namanya, get itu kan localhost dengan endpoint cars gitu kan, nanti munculnya beda kan kayak tadi. Jadi yang munculnya sekarang seperti ini. Kemudian kita bisa klik ini teman-teman, cars page sama dengan 2, nanti dia akan masuk ke halamannya seperti ini nih. Ini saya melakukan di get cars page 3, maka dia yang muncul di sini teman-teman, next page seperti itu teman-teman. Kemudian ada validasi fungsi create, di mana di sini ada title ya. Untuk parameternya itu ada title, content, status ID. Karena di sini saya cars, jadi di sini saya ganti menjadi nama mobil, kemudian ada harga, kemudian ada merek, dan yang terakhir ada car ID gitu kan teman-teman. Nah, jadi parameter ini tuh teman-teman divalidasi nantinya, artinya nilai yang dimasukkan ke parameter tersebut itu value-nya gitu harus sesuai. Misalkan di sini tidak boleh kosong, kemudian harus memiliki minimum 5 karakter misalkan ya. Kita langsung misalkan di sini kita buat tabel user ya. Caranya kalian di PHP Artisan gitu kan, di terminalnya command prompt ketik PHP Artisan make migration create user tabel, maka secara otomatis nanti akan bikin tabel user. Karena kalau misalkan seperti ini berarti kita sudah berhasil. Kemudian kita buka database itu kan, database migration yang barusan dibuat yaitu user. Kemudian kita ubah seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan untuk di database user sendiri gitu kan, ada ID, name, email sama password. Nah, setelah itu kita migrate teman-teman ya. Kita migrate dengan sintak itu di terminal PHP Artisan migrate ya. Nah, setelah itu teman-teman insert gitu kan, insert masukkan ke sini nih. Di sini saya ngisi misalkan untuk ID-nya misalkan 100, namanya Lumen Hakim, email Nim Hakim, misalkan untuk passwordnya Lumen 123. Nah, itu untuk create teman-teman. Di sini ada fungsi implementasi dari validasi fungsi create gitu kan. Jadi di cars controller gitu kan, function store itu kita ubah teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman untuk function store itu kan, yang awalnya misalkan function store seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Kita ubah menjadi seperti ini untuk function store. Kemudian kita akan coba mengirimkan parameter gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Misalkan nama mobil, di sini saya nggak kasih value gitu kan, harga, merek sama car ID yang nggak kasih value gitu kan di body. Kemudian kita post gitu kan, ketika desain muncul seperti ini teman-teman. Nah, mobil valid is required, karena memang dia itu kosong gitu kan, nol gitu, nggak ada nih value nya ada. Setelah itu kita akan coba nih masukkan misalkan value yang tidak valid nih, misalkan nama mobil saya isi coba misalkan ada 4 karakter kan, C O B A, ini juga ada 4 karakter. Sedangkan tadi untuk nama mobil sendiri gitu kan teman-teman, itu minimal 5 karakter, yang ini minimal 10 karakter gitu teman-teman. Makanya di sini ada validasinya gitu kan, bahwa si value ini tuh untuk nama mobil minimal gitu kan 5 karakter seperti itu teman-teman.
Nah, kita coba masukin yang paling teman-teman. Di sini ada mobil sedan, artinya dia mempunyai karakter mobil, spasi juga dihitung, jadi dia punya 11, kurang lebih 11. Kemudian untuk harga ini ada sekitar 10 karakter juga, untuk mereknya publish, dan ketika di send gitu kan, di raw gitu kan, di body gitu, ketika di post gitu kan, store, langsung masuk seperti ini teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada untuk validasi fungsi update teman-teman. Kalau yang tadi itu create gitu kan, dengan merubah function store. Nah, untuk sekarang itu update dengan cara merubah di kontrolnya itu, di controller gitu kan, kita merubah di cars controlnya itu function update gitu teman-teman. Jadi seperti ini, yang tadinya seperti ini teman-teman, kita rubah gitu kan, jadi menjadi seperti ini. Nama mobil ini kan minimal 5 karakternya seperti itu. Harga minimal 10, kemudian merek ada publish kan, sama ID card atau car ID. Di sini ada gambaran umum error handling gitu teman-teman. Jadi di sini teman-teman untuk error sendiri ketika kita misalkan gini nih teman-teman ya, cars misalkan kita post localhost 8000 gitu kan, cars/1 kemudian set, maka muncul seperti ini teman-teman, method not allow gitu kan, HTTP expansion gitu kan. Nah, kenapa? Karena katanya di routers gitu kan mendefinisikan URL ini dengan localhost, kalau di sini post, di sini car gitu teman-teman. Jadi dia tuh hanya menerima get, kemudian put dan delete gitu kan. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ada informasi error handling, di mana dia itu kalau misalkan kita tuh karena sudah lihat gitu tiap di bukan di router, di car controller gitu kan, di function update, function show, function hapus atau destroy, kita sudah melihat ini nih. Nah, ini fungsinya untuk ini ada abort seperti apa, error handling gitu kan. Nah, fungsinya sendiri, jadi itu ada salah satu informasi error handling, jadi hanya informasi ini belum memberikan error respon JSON gitu, masih berbentuk HTML, jadi masih bawaan domain gitu kan. Jadi ketika kita get misalkan cars gitu kan, ketika di send seperti ini hasilnya errornya gitu kan teman-teman, not found HTTP expression. Kemudian sekarang kita merubah gitu respon tersebut menjadi respon dalam bentuk JSON gitu. Jadi yang tadinya ini bawaan dari Lumen teman-teman, kita akan rubah menjadi bentuk JSON gitu kan. Kita di app exception handle PHP ya, kita rubah gitu teman-teman. Kemudian setelah itu ini teman-teman sebentar. Nah, seperti ini teman-teman, sebentar. Untuk mengubah respon menjadi JSON gitu teman-teman, kita harus di file app exception handler gitu kan, kalian harus rubah gitu kan, yang tadinya itu jadi seperti ini teman-teman, apa namanya, handler kan. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita rubah seperti ini teman-teman ya. Kemudian setelah sebentar teman-teman, kita masukkan dulu ya. Nah, setelah dirubah gitu kan, ini yang tabel apa, file handle.php, kemudian sebentar. Nah, setelah itu kita buka file env, kemudian supaya bisa merubah JSON gitu kan, kita rubah nih teman-teman di file env-nya, env ya. Nah, yang awalnya ini true gitu teman-teman, yang awalnya true kita rubah menjadi false, kita save. Kemudian
Setelah itu kita akan coba tuh di sini ketika kita panggil gitu teman-teman. Di sini studi case-nya saya cars gitu kan, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kita coba teman-teman, ini cars misalkan /11 misalkan. Ketika ada error teman-teman, dia errornya itu bukan bawaan lagi dari Lumen, tetapi kita gitu udah merubahnya gitu menjadi JSON. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Dan ketika apa namanya, di sini juga sama teman-teman, ketika studi case-nya misalkan car ya, kemudian kan ini JSON gitu kan teman-teman, maka get gitu kan, endpointnya gitu teman-teman, kan ini get, tampilan seperti itu. Dan ketika di post juga teman-teman hasilnya gini. Apa bedanya teman-teman? Jadi ketika post gitu kan, di send tuh ini nih pesan gitu, errornya itu HTTP, kemudian metodenya no allowed gitu kan. Sedangkan di get ketika di send untuk message-nya gitu HTTP not found. Jadi untuk validasi error gitu kan, handling kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.